sustainability yang sebenarnya banyak. Jadi tidak selalu bahwa sustainability itu single definisi ya. Tidak single definisi dari yang our common future. Kalau di our common future, penekanannya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan manusia yang sekarang dengan tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang generasi yang akan datang. Nah, kita lihat konsep definisi dari sustainability dari Miller and Spurman. Sustainability adalah the capacity of the earth natural system. Jadi ada kapasitas dari sistem bumi. Ya, ada kapasitas dari sistem bumi. Kalau kalian ingat kembali bahwa di dalam ilmu lingkungan itu ada beberapa sistem kan ya, yang bekerja, ada sistem lingkungan alam, ada sistem manusia, dan juga ada sistem lingkungan buatan. Sustainability di sini adalah capacity of the earth natural system, kapasitas dari sistem alam, and human cultural system, dan juga kapasitas dari sistem manusia. Jadi ada dua nih ya, ada dua hal, kapasitas dari alam dan kapasitas dari manusianya. Untuk apa? Untuk tiga hal, to survive, to flourish, and to adapt. Jadi ini sustainability, ini adalah proses dan juga kondisi. Proses dan juga kondisi. Untuk survive, flourish, adapt. Apa yang dipahami dengan survive, Pak Heru? Survive di sini dipahami sebagai kemampuan untuk bertahan hidup terhadap lingkungan yang ada gitu. Kemampuan bertahan hidup, ya. Jadi pada level survive ini, ini adalah kebutuhan yang primer, ya, untuk suatu bangsa, satu makhluk, satu lingkungan untuk dia survive. Jadi not only human, not only a society, tapi juga survive di bagi lingkungan alamiah, bagi biotik, bagi makhluk lain. Jadi kemampuan ini adalah kemampuan awal dan kemampuan dasar. Nah, ini yang kalau dilihat, ya ini yang membedakan dengan konsep sustainability yang diusung oleh Our Common Future. Coba kita lihat lagi ini ya. Ini kan meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Penekanannya di sini apa? Masih terbatas pada manusia doang, Bu. Betul, penekanannya adalah pada manusia. Jadi antroposentrisme itu sangat tinggi di sini. Antroposentrisme itu sangat tinggi. Jadi di dalam Miller ini yang dilihat adalah dua faktor. Jadi kemampuan alam dan juga kemampuan manusia. Yang tadi untuk survive. Terus kemudian flourish. Apa itu flourish itu? Ayas, flourish apa Ayas? Berkembang gitu, maksudnya nggak cuma sekedar survive tapi thriving gitu. Jadi kalau survive kan saya baca itu di OCF itu ada quotes yang dari orang Amazon, dia bilang bahwa ya kalian bicara survive tapi orang-orang itu nggak mau cuma survive, mereka maunya ya flourish atau ya hidup gitu atau thriving. Oke. Ya, jadi dia more than survive. Jadi flourish itu dia berkembang. Dia bisa maju dan kemudian terpenuhi kebutuhan-kebutuhan
lainnya di luar kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup. Itu ya. Itu yang flourish. Artinya pada waktu di tahap flourish ini kan kemampuan dari Earth Natural System maupun kemampuan manusianya itu juga di atas dari kemampuan untuk survive, gitu kan ya? Ya, jadi itu pembedaannya. Kemudian yang ketiga adalah to adapt. Apa itu, Regina? Kemampuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri, Bu. Kemampuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri. Ada perubahan. Ya. Beradaptasi, menyesuaikan diri, itu baik dialami oleh manusia, juga dialami oleh makhluk hidup lainnya. Ya. Nah, kita lihat ini to changing environmental conditions, terhadap perubahan kondisi lingkungan into the very long term future. Jadi, kalau kita menggunakan ini nih, dia ada term waktunya apa nih? Term waktu yang digunakan oleh Miller apa? Very long term future, ya. Very long term future. Coba kalau kita compare dengan ini yang digunakan kerangka waktunya adalah future generation, ya. Jadi kalau di dalam definisi yang ini, kerangka waktunya itu adalah terhadap generasi berikutnya. Lalu kalau di sini yang ditekankan adalah very long term future. Very long term future, kalau kita berkaitan dengan lingkungan, maka seperti perubahan iklim, dia kan tidak berubah dengan waktu yang pendek, ya kan? Dia berubah dalam kurun waktu yang panjang, bahkan sangat panjang. Beberapa yang pro terhadap climate change itu menyatakan bahwa perubahan suhu itu adalah 30 tahun iklim, gitu kan? Tetapi ada juga yang mempunyai pendapat berbeda terhadap perubahan iklim itu, bahwa perubahan iklim itu baru bisa disebut berubah itu kalau sudah ratusan tahun. Artinya apa? Kalau udah ratusan tahun atau bahkan jutaan tahun, itu very long term future, karena sebenarnya dia impacted tidak hanya kepada 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi juga bisa lebih dari itu. Dan perubahan itu terjadi juga mengikuti dari waktu yang berubah tadi. Dan kemampuan untuk kemudian survive, flourish, and adapt, itu baik di tingkat human cultural systemnya maupun di earth natural system. Jadi ini ada keseimbangannya. Artinya di dalam setiap kondisi, di masing-masing wilayah, itu akan mengalami persoalan keberlanjutan yang tidak sama. Ada yang derajatnya survive, ada yang derajatnya flourish, ada yang derajatnya adapt, gitu kan? Jadi di situ, di dalam sustainability ini, bahwa selain ada faktor waktu, juga ada faktor ruang. Ada faktor ruang. Karena ruang itu yang membedakan, wilayah itu yang membedakan manusia-manusia melakukan aktivitas di atasnya dan atribut lingkungan yang menjadi wadahnya.
Maka kapasitas lingkungan alam di Jakarta, berikut orangnya yang melakukan aktivitas di Jakarta, mempunyai derajat sustainability yang berbeda ketika kita berbicara dengan lingkungan alam yang ada di mana di Maluku misalnya, dengan manusia yang melakukan aktivitas dan culture system yang melakukan aktivitas di situ. Atau bahkan di tempat yang berdekatan atau sama sekali berjauhan. Jadi ada beberapa hal tadi. Ada kerangka waktu dan juga ada kerangka ruang. Karena setiap ruang itu memiliki kapasitas alam yang berbeda. Jadi nggak sama nih kan. Lalu juga kemampuan manusia yang cultural systemnya yang juga berbeda. Di sini makanya kita mengenal ada wilayah yang disebut sebagai kota mati, gitu kan? Ada kota yang disebut sebagai kota mati, dead town. Karena kenapa dia disebut sebagai kota mati? Karena kemudian kapasitas dari lingkungan alamnya dan juga manusianya itu tidak mampu untuk melakukan survive, flourish, dan adapt ini. Sehingga menyebabkan hilang keberlanjutan di situ. Ini dia pemahaman dari Miller tentang sustainability. Nah, ini dari Cunningham and Cunningham. Ini dua orang yang berbeda nih, tapi nama belakangnya Cunningham and Cunningham. Sustainability menurut buku Cunningham itu adalah living on the earth's renewable resources without damaging the ecological processes to support all.